Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil case yang kami kerjakan seminggu yang lalu, yaitu berjudul tentang sengketa rokok kretek Indonesia Amerika Serikat. Selaku dosen pengampu, Ibu Gia Rizky yang kami hormati, dan perkenalkan, saya selaku moderator, nama saya Sugeng Prayatno, NIM 51702111061. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Arifki Pratama, NIM 51702111005. Perkenalkan nama saya Ade Majang, NIM 51702111051. Perkenalkan nama saya Tobi Anugrah, NIM 51702111067. Oke, perkenalkan nama saya Sultan, NIM 51702111059. Perkenalkan, saya Simon Yones Olaman, NIM 51702111373. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik. Sengketa rokok Amerika Serikat Indonesia itu dilatar belakangi oleh mula-mula dari Amerika Serikat itu memunculkan atau menerbitkan undang-undang pencegahan atau mengurangi perokok dari kalangan pemuda sebagaimana tertuang di dalam satu kebijakannya, yaitu dengan disahkannya pasal 907, kurung buka A kecil, kurung tutup, kurung buka 1, kurung tutup, kurung buka A besar, kurung tutup, Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, kurung buka VSPTCA, kurung tutup, oleh Presiden Obama pada 22 Juni 2009. Baik. Dari undang-undang tersebut, Indonesia merasa keberatan karena Indonesia adalah salah satu negara yang dirugikan gitu, karena dia merasa diskriminasi gitu, karena hasil rokoknya kretek yang tidak diterima oleh Amerika Serikat. Dan peredaran rokok kretek Indonesia sempat dihentikan oleh Amerika Serikat karena Amerika Serikat takut pasar Amerika Serikat itu diganggu oleh ekspor rokok kretek yang dilakukan oleh Indonesia. Karena rokok kretek yang diekspor orang Indonesia itu sangat diminati oleh berbagai kalangan yang ada di Amerika Serikat. Dan Amerika juga takut bahwa nanti puncak pasar yang dimiliki Amerika Serikat, puncak pasar rokok lah. Puncak pasar rokok yang dimiliki oleh Amerika Serikat itu dikuasai oleh Indonesia. Maka dari itu Amerika Serikat memunculkan satu kebijakan, yaitu mengurangi perokok yang ada di kalangan pemuda Indonesia. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Arifki Pratama. Baik, terima kasih Mas Sugeng selaku moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pihak mana saja yang terlibat dalam sengketa bisnis ini. Oke, langsung saja. Kasus sengketa rokok ini melibatkan dua negara utama, yaitu yang memiliki masalah langsung, yaitu Indonesia dan juga Amerika Serikat. Sengketa ini berawal dari kekhawatiran Amerika Serikat seperti yang sudah dijelaskan Mas Sugeng tadi. Di Amerika Serikat khawatir akan rokok kretek Indonesia karena nilai ekspor kretek Indonesia ke Amerika Serikat itu terus mengalami peningkatan. Jadi Amerika merasa ketakutan sehingga mereka membuat undang-undang. Lalu
Indonesia merasa keberatan pada April 2010 Indonesia mengadukan kebijakan Amerika Serikat tersebut ke WTO. Kemudian pada tanggal 13 Mei 2010, Indonesia dan juga Amerika Serikat melakukan konsultasi dalam kerangka DSB WTO. Konsultasi ini melibatkan pihak ketiga. Jadi pihak ketiga yang tergabung dalam penyelesaian ini adalah negara Brazil, Kolombia, Dominikan, Meksiko, Uni Eropa, Guatemala, Norway, dan juga Turki. Jadi banyak sekali pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang sengketa rokok Indonesia dan Amerika Serikat, yaitu mengenai pokok permasalahan yang ada dalam kasus tersebut. Yang pertama adalah masalah utama yang muncul adalah tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap rokok kretek Indonesia, yaitu Amerika Serikat membuat aturan melarang peredaran semua rokok yang mengandung aroma dan rasa atau flavored cigarette. Sedangkan Indonesia merupakan eksportir rokok kretek yang di dalamnya terdapat aroma dan rasa yang dicantumkan dalam peraturan tersebut. Masalah kedua adalah peraturan yang dibuat untuk negara Amerika Serikat sendiri malah tidak melarang rokok yang mengandung aroma dan rasa mentol. Ini berbanding terbalik dengan kebijakan yang dilakukan untuk Indonesia. Masalah ketiga adalah Indonesia juga mengatakan Amerika tidak memberikan informasi yang ilmiah yang menunjukkan bahwa rokok kretek menimbulkan risiko yang besar dibandingkan dengan rokok mentol yang merupakan produk sejenis. Dengan hal ini, Amerika juga mempunyai jumlah konsumsi yang lebih besar di sana. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Tobi Anugrah. Baik, terima kasih Ade Majang. Selanjutnya, bentuk negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Bentuk negosiasi pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat sepakat untuk menghentikan sekaligus menyelesaikan sengketa dagang, sengketa rokok, tentang larangan produk dan distribusi rokok non-mentol termasuk kretek di Amerika Serikat. Kesepakatan ini sekaligus menandai berakhirnya kisruh larangan Amerika Serikat pada rokok non-mentol dan kretek Indonesia di pasar Amerika Serikat. Dan akhirnya antara Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk menghentikan sengketa ini di luar jalur WTO. Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani MOU yang merupakan bukti berakhirnya sengketa rokok kretek. Di dalam MOU tersebut terdapat sejumlah kesepakatan yang cukup menguntungkan Indonesia dibanding dengan retaliasi yang pernah diajukan. Meski dalam MOU tersebut Indonesia diuntungkan, Indonesia juga tetap diuntungkan atas perang DSB WTO dalam sengketa rokok kretek, dan akhirnya Indonesia dan Amerika Serikat sepakat menghentikan kisruh tentang sengketa rokok kretek. Jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Sultan. Baik, terima kasih untuk rekan saya Tobi. Mungkin saya akan menambahkan sedikit dan menjelaskan forum penyelesaian apa saja atau forum penyelesaian apa yang diambil pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat untuk mengakhiri kasus mereka. Jadi dari kasus sengketa rokok kretek Indonesia dan Amerika Serikat, pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat sepakat menyelesaikan kasus mereka dengan mengambil forum penyelesaian MOU atau Memorandum of Understanding. Jadi mereka mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak atau kepentingan mereka masing-masing dengan menyatakan bahwa negara sepakat menutup kasus ini.
Jadi dari MOU yang mereka tanda tangani, pemerintah Indonesia diuntungkan karena pemerintah Amerika Serikat akan memberikan GSP atau Generalized System of Preference yang bertujuan membantu negara berkembang seperti Indonesia dengan mengizinkan barang-barang tertentu yang akan diimpor ke Amerika Serikat mendapatkan fasilitas bebas biaya masuk melebihi batas dari nilai tertentu selama 5 tahun. Jadi contohnya gini, misalnya negara-negara besar seperti Rusia, Jerman dan lain sebagainya masukkan barang atau produknya ke Amerika Serikat, mereka bakal dikenain biaya masuk. Nah, Indonesia dan beberapa negara berkembang itu diberikan kemudahan dengan dikasih GSP yang tadi saya jelaskan, Generalized System of Preference, yang dimana Indonesia dibandingkan negara berkembang yang lain mendapatkan fasilitas lebih banyak lagi, yaitu lebih dari 5 tahun. Sedangkan negara-negara lain tuh, negara berkembang lain tuh hanya diberikan selama 5 tahun doang. Nah, mungkin itu saja. Mungkin penjelasan tentang MOU-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya limpahkan kembali ke rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, di mana poin yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana seharusnya konflik antara Amerika Serikat dan Indonesia ini terselesaikan. Jadi dalam penyelesaian konflik atau sengketa perdagangan internasional, itu harus mengikuti prinsip-prinsip dalam keempat, prinsip itikat baik atau good faith, dan terakhir prinsip exhaustion of local remains. Dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan Indonesia dan Amerika Serikat ini, itu kedua negara prinsip yang seperti yang saya jelaskan, seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, bahwa MOU atau Memorandum of Understanding itu dipilih sebagai cara untuk penyelesaian sengketa antara kedua negara ini. Jadi MOU sendiri merupakan gentleman agreement yang mana hanya mengikat pada sebatas pengakuan moral saja, yang artinya tidak mempunyai kekuatan secara hukum. Pelaksanaan dari MOU hanya sebatas pada kepercayaan dari masing-masing pihak. Jadi, misal ada pada perjalanannya ada pihak yang tidak menjalankan isi dari MOU tersebut, tidak dikenakan sanksi. Oleh sebab itu, kelompok kami berpendapat bahwa pada saat penandatanganan MOU tersebut, seharusnya kedua pihak, baik itu Indonesia maupun Amerika Serikat, jika kedepannya semisal Amerika Serikat tidak menerapkan isi dari MOU tersebut, Indonesia bisa menuntut ke pengadilan karena MOU tersebut memiliki sanksi untuk mengikat, sehingga Indonesia tidak dirugikan ke depannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik demikian hasil dari diskusi kami. Apa ada pertanyaan dan kami dari kelompok 9, jika ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya akhiri.
Selamat malam, selamat siang, selamat pagi buat kita semuanya.